Pria kaya ini pulang ke rumah dengan diam-diam, ingin memberikan istrinya sebuah kejutan. Tetapi seperti ini penampakannya. Seorang pianis tunanetra membunyikan bel pintu rumah pria kaya itu. Namun tidak ada yang membuka pintu. Ketika ia hendak pergi, istri orang kaya itu membuka pintu. Ia mengklaim bahwa suaminya sedang keluar dan menyuruhnya untuk kembali lagi di lain hari. Namun pianis ini berulang kali menegaskan bahwa dirinya seorang tunanetra. Tidaklah mudah baginya untuk datang. Pembicaraan mereka menarik perhatian tetangga. Dengan terpaksa, wanita membiarkan pianis masuk ke dalam rumah. Kemudian wanita bertanya kepada pianis, bahwa ia buta total atau setengah buta. Pianis menjawab bahwa dirinya buta total. Ketika ia berumur 14 tahun, kepalanya terhantam bola kriket. Ia terpaksa memotong saraf optiknya demi keselamatan nyawanya. Dan ia kehilangan penglihatannya. Kemudian, wanita ini menelpon suaminya di depan sang pianis, menanyakan tentang pertunjukan piano. Setelah mendapat konfirmasi, pianis mulai memainkan piano dengan mahir. Setelah selesai, ia melihat sepasang kaki tergeletak di ruang tamu dan berlumuran darah. Pianis ini terkejut melihatnya. Ternyata ia bukan seorang tunanetra. Ia memakai kontak lens dan berpura-pura buta. Pianis berpura-pura tenang. Ia meminta izin untuk ke toilet. Wanita ini mengarahkannya. Kini ia melihat lebih jelas. Yang tergeletak di lantai adalah kliennya. Tak diragukan lagi. Pasti wanita ini yang telah membunuhnya. Pianis sampai di toilet lalu mengunci pintu. Ia perlahan membuka tali pinggangnya. Ia terlihat sama sekali tidak takut. Kenapa ia masih berpura-pura? Karena ia melihat seorang pria berdiri di belakang pintu, menatapinya dengan tajam sambil memegang pistol. Pianis menebak bahwa pria ini adalah selingkuhan wanita. Mereka yang telah membunuh pria kaya itu. Demi bertahan hidup, ia hanya bisa terus berpura-pura buta. Seolah-olah ia tidak tahu apa-apa. Dan berjalan kembali ke hadapan piano. Memainkan pianonya seperti biasa. Hal menakutkan adalah selama pertunjukan, ia melihat mereka sibuk membersihkan TKP. Selingkuhannya berpura-pura menjadi suami yang baru pulang. Lalu perlu pergi lagi demi urusan bisnis. Mereka menyembunyikan mayat ke dalam koper dan membawanya pergi. Setelah 1 jam berlalu, akhirnya sang pianis ini berhasil keluar dari rumah itu. Ia duduk sambil melamun di pinggir jalan. Lalu ia membeli sebuah lotre dari seorang ibu yang memiliki tato dewa di lengannya. Lalu ia pergi ke kantor polisi untuk melapor. Namun ketika dia akan berbicara, ia tidak sengaja melihat inspektur polisi ternyata adalah pria tadi. Ucapannya tiba-tiba terhenti. Ia tahu bahwa jika pria itu mengetahuinya, ia pasti akan kehilangan nyawa. Lalu ia beralasan bahwa kucingnya hilang. Inspektur pun langsung mengenali